Oke, sahabat setia petani, kali ini perkenalkan co-host Balai Besar Surabaya, saya Yudi Yulianto. Di sini kita akan membahas tentang bidang proteksi ya. Soalnya di Balai Besar ini ada 3 bidang istilahnya itu. Ada pertanian, tata usaha, sama proteksi. Nah sekarang ini kita akan langsung berkenalan dengan Bu Kapoknya Proteksi. Monggo Bu Erna. Perlu perkenalan ya? Iya Bu, biar orang-orang pada tahu. Oke. Assalamualaikum semua sahabat kebun. Di sini kita dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya. Izin kami perkenalkan dulu biar tambah sayang ya. Saya Erna Zahroin. Kalau di proteksi ini, kalau dihitung-hitung, saya ini tipe setia ya. Jadi mulai tahun 2026 masuk itu sudah di bidang proteksi seperti itu. Pada saat itu masih BPTP atau Balai Proteksi Tanaman Perkebunan pada saat itu. Setelah itu menjadi Balai Besar di tahun 2008 ya. Di tahun 2008 masih setia di bidang proteksi seperti itu. Saat ini saya sendiri menjadi fungsional khusus ya, fungsional khusus di pengendali OPT, pengendali organisme pengganggu tumbuhan ahli madya. Dan mulai tahun 2023 kemarin diberi tugas tambahan sebagai ketua kelompok proteksi seperti itu. Betul sekali. Nah, dan kebetulan saya sama Bu Erna ini satu angkatan ya Bu. Satu angkatan ya. Jadi ini Bu, kira-kira untuk proteksi sendiri ini, tusinya itu mungkin bisa dijabarkan Bu, apa aja sebagai informasi untuk orang-orang yang belum tahu gitu. Ya, jadi untuk Balai Besar ini seperti yang tadi disampaikan Mas Yudi ya. Ini ada 3 kelompok, yaitu bagian umum. Untuk teknisnya ada kelompok perbenihan dan kelompok proteksi seperti itu. Jadi sesuai dengan Kementan ya, keputusan Menteri Pertanian nomor 23. Nomor berapa? Nomor 11 ya. 11. Kementan nomor 11 tahun 2023 tentang ruang lingkup UPT di lingkup Dijenbun ya, untuk bidang proteksi yang ada di Balai Besar. Ini jadi Balai Besar Surabaya ini kan salah satu balai besar dari 3 balai besar yang ada di Dijenbun ya. Iya, termasuk Ambon, Medan, kemudian Balai Besar Surabaya. Ini untuk tugas fungsi dari kelompok atau bidang proteksi ini salah satunya adalah memberikan atau melaksanakan rekomendasi pengendalian OPT. Siap. Nah, nanti akan banyak disebut terkait dengan OPT. Lah ini OPT ini apa sih sebenarnya gitu? Organisme pengganggu tumbuhan di mana di dalamnya ada hama, penyakit dan gulma. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 di mana pelindungan tanaman ini dilaksanakan dengan sistem pengendalian hama terpadu atau pengelolaan hama terpadu. Kalau terbaru kita menyebutnya sebagai pengelolaan hama terpadu. Jadi ada sedikit perbedaan definisi antara pengendalian dan pengelolaan. Kalau pengendalian kita lebih ke jangka pendek mengendalikan hama penyakit. Kemudian kalau untuk pengelolaan ini lebih ke jangka panjang. Jadi mengelola hama penyakit kebun atau pertanaman ini menjadi secara berkelanjutan seperti itu. Siap. Okay. Masih banyak ini kalau mau disebutkan. Jangan dulu Bu, itu rahasia dulu, di save aja dulu sebelum kita membahas masalah hama atau OPT dan sebagainya. Kira-kira untuk layanan di balai yang khususnya itu melekat sama bidang proteksi itu apa aja Bu kira-kira? Kalau untuk layanan secara garis besar Balai Besar Surabaya itu ada 12 layanan yang itu terbagi di kelompok perbenihan dan proteksi. Kalau untuk proteksi sendiri kita memiliki 6 layanan ya, 6 layanan yang di situ semuanya alhamdulillah sudah mendapatkan istilahnya untuk
laboratorium di 17025 terakreditasi, kemudian untuk layanan-layanan yang lain itu sudah masuk di layanan ISO 9001-2015. Jadi istilahnya dengan kita mendapatkan akreditasi dan ISO ini kan memberikan kepercayaan kepada konsumen atau pengguna jasa kita, oh Balai Besar Surabaya ini sudah terakreditasi dan sudah masuk layanan ISO, istilahnya kepercayaan dari konsumen atau pengguna layanan atau meningkat. Pastinya layanan itu sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan seperti itu. Bisa kami sebutkan ya layanannya biar lebih paham. Iya, siap Bu. Biar masyarakat itu tahu ya apa aja layanan yang ada proteksi seperti itu gitu. Jadi untuk 6 layanan ini yang pertama adalah sistem informasi OPT. Organisme pengganggu tumbuhan. Jadi kita ada layanan SIM OPT yang sifatnya adalah online, bisa diakses oleh seluruh pengguna. Jadi nanti pengguna hanya cukup masuk ke, carilah googling SIM OPT BPPPTP Surabaya, kemudian dia kalau akan mengakses seluruh data yang ada di SIM OPT itu tinggal masuk. Nanti kalau belum terdaftar, login dulu, daftar dulu, kemudian admin akan menerima pendaftaran dari pengguna itu. Kemudian pengguna jika sudah terdaftar, dia sewaktu-waktu sudah bisa akses, ingin mendapatkan layanan terkait data serangan OPT di wilayah kerja kita. Ya, kebetulan wilayah kerja kita kan cukup ini ya, cukup banyak lah seperti itu, mulai dari Banten, Jawa Barat, DIY, Yogyakarta, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur sendiri, kemudian Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Jadi dari situ semua nanti data serangan OPT dari wilayah kerja bidang proteksi itu akan ada di situ, bisa diakses oleh seluruh pengguna. Terkait dengan kalau mau melihat tabel serangan ada, kemudian grafik serangan juga ada, peta serangan di mana sebaran-sebaran endemis itu ada, kemudian ditambah lagi ada sistem peramalan juga. Nah, peramalan apakah ini? Ya? Kayak dukun aja sekarang kayaknya. Jadi untuk peramalan ini biasa kita sebut juga sebagai forecasting seperti itu ya. Jadi peramalan ini difungsikan untuk mengetahui tren serangan penyakit atau hama di masa depan. Artinya pada saat ini data-data ini sudah bisa kita lihat, tetapi jika kita ingin mengetahui trennya nanti sebenarnya dari data yang sudah ada ini akan meningkat atau turun seperti itu. Nah ini sudah ada ramalannya di situ. Berarti istilahnya bisa disimulasikan ya Bu, nah, ya. Ke depan gitu Bu. Jadi fungsinya nanti kan itu untuk kita bisa bersiap. Oh kalau ada nanti trennya kemungkinan akan meningkat, berarti kita bisa memberikan bimbingan teknis kepada pengguna jasa kita, apakah itu dinas, petani atau kelompok tani, itu nanti oh ini kemungkinan nanti dengan cuaca atau iklim seperti ini ada peningkatan, seperti peningkatan serangan. Nah ini kita antisipasi tindakan-tindakan pengendalian apa yang perlu kita terapkan seperti itu. Terus untuk ini itu kan data-data itu terkunci ya istilahnya Bu ya. Kira-kira yang boleh akses masuk ke data itu orang-orang dari pemerintahan aja atau masyarakat atau mahasiswa atau gimana Bu kira-kira? Bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Oh seluruh ya? Iya, bisa diakses oleh seluruh pengguna. Jadi siapapun yang pingin mengetahui, pingin menggunakan, monggo silahkan mengakses. Jadi di situ nanti memang admin sudah ini ya, nanti daftar seperti itu, nanti kan pengguna ini siapa, apakah dari dinas atau mahasiswa atau petani. Nah ini nanti bisa mengisi biodata di situ, kemudian silakan akses free, gratis. Oke, ya, siap, Pak. Jadi mantap ini suatu ini. bentuk layanan kita Balai Besar kepada masyarakat terkait dengan akses data serangan OPT di wilayah kerja. Dalam tanda kutip wilayah kerja, jadi bukan seluruh Indonesia, tapi hanya di wilayah kerja Balai Besar Surabaya. Berarti meliputi seluruh Pulau Jawa, NTT, NTB, Bali, sebagian Sulawesi mungkin ya.
8 saja. 8 saja. 8 oh saja. iya, mohon maaf ya, siap. Jadi 8 saja Iya. kalau untuk bidang proteksi kita 8 Oh, 8 provinsi. saja, Bu, ya. Oke. Siap, Seluruh Jawa, Bali, Nusra seperti itu. Oke. Terkait layanan-layanan yang lainnya, kita juga ada layanan Sinanda. Sinanda. Sistem layanan dokter tanaman. Ya, Nah, siap. sistem layanan dokter tanaman ini sebenarnya yang menjadi dokter adalah teman-teman kita sendiri, yaitu pengendali OPT. Jadi di situ teman-teman ini sudah mendapatkan istilahnya pelatihan-pelatihan terkait gejala serangan OPT ini seperti apa, teknologi pengendaliannya seperti apa, membedakan serangan OPT yang disebabkan oleh faktor biotik ya, OPT itu sendiri atau oleh faktor abiotik. Mungkin itu karena iklim, kekeringan atau kekurangan unsur hara. Ini insya Allah teman-teman sudah mendapatkan materi BIMTEK-nya seperti itu. Jadi insya Allah kalau nanti ada pengguna jasa yang membutuhkan layanan dokter tanaman terkait minta informasi atau konsultasi OPT, meminta didiagnosis tanamannya apakah ini terserang hama atau penyakit atau mungkin kekurangan faktor-faktor abiotik itu tadi, kekurangan hara, itu bisa kita laksanakan. Kemudian pengen mengetahui sebenarnya kalau terserang hama ini hama jenis apa. Nah, ini kita juga melayani identifikasi hama maupun penyakit. Seperti Jadi itu. biar petani biar lebih tahu spesifiknya seperti betul. apa gitu. Jadi Bu, ya? biasanya petani kan tahunya tanaman saya terserang atau rusak, tetapi mungkin belum mengetahui apakah ini terserang hama atau penyakit. Penyakit ini juga berbagai macam yang menyebabkan, apakah itu dari golongan jamur atau bakteri atau nematoda atau virus. Nah, ini nanti kan perlu yang namanya identifikasi OPT ini tadi. Jadi nanti jelas petani kalau terserang oleh hama A atau penyakit A, penyakit B, ini nanti tentunya biopestisidanya ya atau obatnya seperti itu. Obatnya juga akan berbeda bahan aktifnya seperti itu. Jadi dari sini nanti akan memudahkan, nanti akan tepat sasaran pada saat pengendalian seperti itu. Jadi itu beberapa output dari layanan Sinanda terkait juga setelah identifikasi tentunya, lah ini saran pengendaliannya bagaimana? Lah itu juga kita berikan. Nah, setelah saran pengendalian itu pengguna jasa bisa datang ke balai atau meminta dokter tanaman hadir ke lokasi. Oh, gitu. Ya. Mungkin gini Bu, perbedaannya sama si Ani ya, kan sebelumnya kan ada si Ani, sekarang si Nanda gitu. Itu sama atau bagaimana Bu? Ya, jadi gini, kalau untuk si Ani itu adalah layanan global, layanan umum di balai. Armadanya adalah mobil si Ani. Nah, si Ani ini yang bekerja di dalamnya siapa? Teman-teman dari teknis perbenihan maupun teman-teman dari proteksi, yaitu notabene adalah dokter tanaman. Nah, dari situ nanti teman-teman yang sebagai tenaga teknis di layanan si Ani ini akan memberikan layanan ke petani secara jemput bola atau langsung. Nah, ini salah satu yang kita terapkan juga untuk Sinanda ini, makanya kita bisa langsung terjun ke lapang. Jadi pada saat itu kita sudah mengetahui lokasi A, lokasi B, bentuk dari kebunnya, fisik kebunnya seperti apa, lingkungannya seperti apa. Ini akan mempermudah dalam kita memberikan yang namanya anjuran teknis pengendalian. Jadi perbedaan, kenapa ada saran pengendalian, kenapa ada anjuran teknis pengendalian. Nah, ini yang membedakan adalah kalau saran kita secara global, textbook atau apa, kita hanya kalau penyakit A dengan menerapkan ABC misalnya seperti itu. Tapi pada saat kita turun ke lapang, ini kita akan mengetahui
deskripsi atau mengidentifikasi dari lapang itu sendiri sehingga akan memberikan saran atau anjuran teknis pengendalian yang lebih detail seperti itu. Wah, mantap sekali nih. Ya, jadi alhamdulillah kita ada SDM yang istilahnya cukup mumpuni ya di proteksi. Jadi dengan layanan-layanan ini harapan kami kan bisa meningkatkan peran atau fungsi dari balai ke masyarakat seperti itu, bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya seperti itu. Berarti untuk layanan ini sangat kompleks sekali ya, sangat masuk banyak sekali manfaatnya gitu. Kira-kira lab yang ada di balai sendiri itu apa Bu kira-kira? Ya. Dari untuk ya mungkin dari proteksi lah ya. Kita membahas proteksi itu lab dari mulai penyakit kah atau jamur kah dan sebagainya gitu. Jadi untuk proteksi ini memiliki 2 jenis laboratorium yang kita sebut sebagai laboratorium proteksi sendiri, yang di situ kita fokus terhadap pengembangan agen hayati, kemudian ada klinik laboratorium klinik yang di situ adalah bertugas mendiagnosis dan mengidentifikasi OPT tadi, kemudian ada laboratorium analisis pestisida. Nah, jadi ada laboratorium analisis pestisida ini yang memang berfungsi untuk melakukan uji mutu pestisida, kemudian uji residu pestisida. Jadi pada saat pestisida diaplikasikan ke tanaman, produk tanaman ini pastinya kan mengandung residu. Nah, ini perlu diuji apakah residu yang menempel atau yang berada di produk-produk ini di atas BMR batas minimal residu atau di atasnya. Nah, ini perlu yang namanya pengujian residu serta cemaran. Cemaran ini artinya mungkin cemaran logam berat yang terkandung dalam pestisida maupun aflatoksin seperti itu, karena sekarang kan yang lagi rame-rame untuk ekspor ini harus bebas aflatoksin seperti itu. Kita juga bisa menerapkan di LAP. Sedangkan untuk yang laboratorium proteksi itu kita layanan di dalamnya. Boleh saya bertanya dulu ya, untuk LAP tadi ya. LAP tadi itu kan uji mutu residu pestisida ya. Lah itu kan layanan juga. Apakah masyarakat juga bisa istilahnya mengajukan ya, membawa sampel untuk tes residu di situ itu. Ya. Itu kira-kira untuk pembiayaan atau tarif itu ada nggak gitu kira-kira? Ini juga istilahnya bisa diakses atau siapapun bisa meminta layanan seperti itu. Jadi untuk analisis mutu pestisida, kemudian residu pestisida ini biasanya memang untuk pengguna jasanya lebih banyak kepada eksportir. Jadi swasta istilahnya. Eksportir ini pada saat mau mengirimkan barang atau produk hasil pertanian ke luar negeri itu kan butuh sertifikat bahwa yang dikirimkan adalah bebas residu pestisida seperti itu. Jadi mereka akan mengujikan ke lab Balai Besar Surabaya. Kemudian untuk tarif ini sudah kami tentukan, kita merujuk ya di PMK. Jadi Peraturan Menteri Keuangan nomor 85 tahun 2023 terkait tarif pengujian yang bersifat volatil seperti itu di Kementerian Pertanian. Semua sudah diatur di situ. Jadi intinya tarif PNBP ini bukan untuk kita, bukan untuk analis, tetapi langsung setor ke negara sebagai penerimaan negara, bukan pajak atau PNBP seperti itu. Jadi itulah
fungsi dari kita melaksanakan layanan-layanan ada di balai, karena memang kita sudah diatur sesuai dengan itu, bahwa layanan-layanan itu istilahnya bukan, karena kita abdi negara ya, negara ya, otomatis berbakti untuk negeri seperti itu. Jadi semua sudah diatur, dan itu memang ya itu tadi untuk LAP khususnya sesuai dengan PMK 85/2023 itu tadi. Kalau untuk yang lainnya, untuk layanan-layanan proteksi yang ada tarifnya itu lebih ke ini ya, yang layanan diatur di Kementerian Pertanian sendiri. Seperti itu, ada juga tarif untuk PNBP-nya seperti itu. Terus untuk yang ini Bu, lab agens pengendali hayati itu gimana? Itu kira-kira produksi apa aja Bu kira-kira? Untuk lab kita ini tergolongnya juga cukup kompleks ya, cukup banyak yang kita kembangkan di situ. Yang pertama ada laboratorium bakteri. Jadi di situ mengembangkan agens pengendali hayati, termasuk di dalamnya juga layanan sistem bank isolat. Jadi memproduksi isolat-isolat yang nanti juga sibulat, layanan sibulat ini juga masuk di tarif PNBP itu tadi sebagai salah satu layanan proteksi. Kemudian di laboratorium mikologi juga hampir sama dengan layanan di bakteri. Itu kita juga ada uji mutu agens pengendali hayati dari golongan jamur seperti itu. Kemudian pada saat kita memproduksi bank isolat, juga bisa kita memberi layanan kepada masyarakat yang membutuhkan isolat agen hayati murni seperti itu. Kemudian ada lagi yang klinik tadi, klinik yang bertugas melakukan diagnosis dan identifikasi dari OPT. Kemudian banyak, kita ada sekitar 8-9 laboratorium. Ada laboratorium yang terkait dengan serangga, parasitoid, trikograma. Kita memproduksi pias-pias trikograma untuk mengendalikan hama pengerek pada padi maupun pada tebu seperti itu. Kemudian ada laboratorium nematoda entomopatogen, itu juga memproduksi agen hayati dari jenis nematoda. Laboratorium mikorrhiza, banyak, ada virus lah. Keempat ini semua masuk dalam layanan produk formulasi. Laboratorium nematoda, kemudian parasitoid, mikorrhiza, produk pupuk hayati mikorrhiza, kemudian virus yaitu SLNPV. Ini keempatnya adalah sebagai layanan ladufor. Layanan produk formulasi. Seperti itu. Banyak sekali. Jadi buat teman-teman, jangan pernah di skip ya kalau lihat video ini, soalnya penjelasannya panjang, macamnya banyak sekali. Iya. Kira-kira Ibu, untuk kedepannya peranan dari bidang proteksi sendiri ini bagaimana? Jadi kita sebagai abdi negara lagi yang bekerja di bidang perkebunan ya, di sektor perkebunan seperti itu, tentunya bagaimana kita berkontribusi dalam melaksanakan pembangunan perkebunan seperti itu. Di bidang proteksi sendiri kita sudah diberikan sarana prasarana yang lengkap di laboratorium. Sudah memberikan layanan yang cukup banyak juga. Nah, dari situ adalah salah satu kontribusi kita dalam kita memberikan teknologi-teknologi pengembangan agen hayati ini. Tentunya agen hayati yang kita produksi pastinya dibutuhkan oleh petani. Kemudian aplikasikan untuk mengendalikan hama dan penyakitnya. Ujung-ujungnya apa? Adalah penurunan intensitas serangan hama penyakit yang nantinya adalah peningkatan produksi dari perkebunan itu sendiri. Nah, ini salah satu kontribusi. Kemudian di uji mutu pestisida. Nah, ini kan fokusnya adalah menguji mutu pestisida. Jika mutu pestisida ini tidak sesuai dengan yang tertera, bahan aktifnya tidak sesuai yang tertera pada label, kita indikasikan sebagai pestisida
palsu seperti itu. Lah ini kalau pestisida palsu ini kita cegah bahwa dari hasil uji mutunya ini tidak sesuai, otomatis dia tidak bisa beredar. Lah ini akan memberikan kontribusi yang bagus bagi petani bahwa petani ini nanti tidak dirugikan. Nah, seperti itu. Ada salah satu lagi yang terkait dengan uji residu ya. Uji residu ini kita akan memberikan hasil pengujian terkait dengan batas minimal residu pestisida. Dari sini kita bisa mengetahui produk A, produk B ini adalah bebas residu pestisida. Harapannya dengan produk pertanian yang bebas residu ini aman dikonsumsi bagi masyarakat, seperti itu. Dan satu lagi kita juga punya yang namanya teknologi pengendalian OPT. Jadi kita memang fokus ada namanya kita demplot, kemudian ini sebagai contoh dari sistem pengendalian yang bisa diadopsi oleh petani. Nah ini kalau sistem pengendalian atau teknologi pengendalian yang kita hasilkan ini bisa diadopsi oleh petani, otomatis akan mengurangi intensitas serangan dan akan bisa mempertahankan hasil atau produksi dari petani itu. Apa ujung-ujungnya adalah bisa meningkatkan kesejahteraan kan, seperti itu. Lah ini kan harapan-harapan kami dalam melaksanakan layanan kan seperti ini. Jadi kita bekerja memang bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar seperti itu. Sangat mendukung sekali ya untuk segala kalangan ya, dari petani. Ada satu lagi sebenarnya. Apa itu? Terkait dengan yang kita pengawalan kawasan organik. Nah ini kita kan dari tahun 2016 ya sampai tahun 2024 kemarin ini sekitar sudah 23 kalau nggak salah 23 kelompok tani yang sudah kita kawal dan kita dampingi dalam mendapatkan sertifikat organik baik itu SNI maupun ekspor ke Eropa seperti itu. Dan insya Allah nanti di tahun 2025 ini kita masih meneruskan 2 pendampingan lagi di gula aren di Pacitan dan kopi di Pasuruan ya. Sedangkan untuk yang 23 kemarin itu tersebar di 13 kabupaten. Nah, sudah 13 kabupaten itu yang baik, kita dampingi. Berarti kita berhenti di 13 kabupaten dulu. Ya. Nanti kita ulas masalah desa organik, Bu ya. Kok kayaknya seru ya itu ya. Dari mulai tahun 2008 2016. Oh, 2016. Sorry ya, maaf. Anggota. Kita 2008 baru jadi balai besar ya kalau nggak salah ya. Iya, mohon maaf. Jadi kayaknya seru loh kalau bahas desa organik itu. Mungkin kita bahas di kesempatan lain ya Bu ya. Jadi saat ini kita itu fokusnya ini aja ke pengendalian. Jadi berarti masyarakat kalau misal ke sini membawa sampel gitu Bu ya, untuk diujikan gitu bisa langsung dapat solusi juga ya berarti. Gini, pada saat kita memberikan layanan itu tentunya ada waktu pelaksanaan layanan. Ya. Misalnya kalau hanya konsultasi, ingin mengetahui informasi-informasi terkait proteksi tanaman, itu bisa istilahnya 1 hari selesai. Pengguna jasa bisa langsung mendapatkan hasil dari konsultasi atau informasi itu. Seperti itu. Ya. Kalau untuk diagnosis ini butuh waktu. Kalau diagnosis ini misalnya pengguna jasa itu datang dengan membawa sampel tanaman yang sakit. Jika tanaman yang sakit ini bergejala adalah, jadi kalau hama penyakit itu ada yang bersifat dia itu umum. Jadi kita melihat dari gejala serangan ini terserang hama penggerek misalnya seperti itu. Ini sudah langsung tahu jenis hama yang menyerang atau penyakit yang menyerang. Itu biasanya 1 hari bisa selesai atau batas maksimalnya adalah 3 hari. Kalau kita butuh ternyata hama penyakit yang menyerang ini lebih spesifik seperti itu. Ini butuh waktu sampai 3 hari. Kemudian kalau
mau mengetahui lebih lanjut harus diidentifikasi. Nah, ini yang butuh waktu agak lama, yaitu maksimal 14 hari kerja. Baru bisa keluar hasilnya. Oh gitu, berarti mungkin untuk yang agak lama itu jenis penyakit mungkin Bu ya? Ya, jenis penyakit, karena kita kan harus mengidentifikasi, harus menumbuhkan dulu, dilihat jenis sporanya seperti apa, harus identifikasi secara morfologi dan secara ini ya mikroskopisnya. Nah, seperti itu. Tidak jadi sampai salah diagnosa gitu istilahnya. Lama, ya. Oke Bu. Kira-kira ini Bu, apakah ada strategi khusus untuk meningkatkan peran proteksi dalam mengawali keberhasilan perkebunan? Ya, seperti yang kami sampaikan tadi, kontribusi-kontribusi dari proteksi ini kan sudah cukup banyak ya. Dan kita didukung oleh SDM yang saya katakan sih cukup mumpuni, teman-teman dari pengendali OPT seperti itu. Nah, bagaimana nanti caranya kita masih tetap bisa membangun perkebunan seperti itu, terus berkontribusi. Caranya bagaimana? Yang pertama mungkin yang namanya ilmu itu terus terus berkembang seperti itu. Jadi tentunya teman-teman ini tetap membutuhkan yang namanya peningkatan kompetensi. Lah, peningkatan kompetensi ini kan bisa dari pelatihan, bimbingan teknis, workshop, baik itu offline maupun online seperti itu, dari pakar-pakar, dari perguruan tinggi, dari peneliti seperti itu. Ini yang tetap kita kawal, kita dampingi, kita dorong agar SDM kita bisa mendapatkan peningkatan kompetensi itu. Berikutnya mungkin terkait dengan inovasi. Nah, SDM yang setiap saat di-upgrade ilmu dan pengetahuannya, ini diharapkan nanti mampu berinovasi, entah itu nanti terkait pengembangan atau terkait pengembangan formulasi APH, teknologi pengendalian yang itu murah, mudah, efektif, efisien, mudah ditiru oleh petani atau diadopsi oleh petani yang nantinya bisa bermanfaat. Jadi intinya kita dorong pengendalian ini ramah lingkungan, efektif, mudah, dan murah, efisien, bisa diadopsi oleh petani. Jadi kalau teknologi ini misalnya butuh biaya yang tinggi, ini kan petani juga pikir-pikir seperti itu, karena pada saat dia melakukan pengelolaan kebunnya atau bercocok tanam, berbudidaya, itu kan pasti membutuhkan istilahnya inputnya, butuh modal seperti itu. Kalau pada saat kita memberikan teknologi yang mudah dan murah, itu pasti akan lebih mudah petani merespon atau menerima seperti itu. Jadi itu beberapa hal yang terus kita dorong untuk teman-teman agar tetap meningkatkan kompetensi dan bisa menciptakan inovasi seperti itu. Oke, itu tadi bincang-bincang kita bersama Bu Kapok dari Proteksi, Bu Erna Zarwin SP. Jadi untuk semua kalangan lah ini ya, baik petani, mahasiswa atau siapa aja yang punya masalah tentang perkebunan, bisa kontak layanan kami melalui WA bisa, aplikasi bisa, datang langsung bisa juga. Mau ikut praktek di laboratorium juga boleh. Pokoknya ini manfaatkanlah layanan di Balai Besar Surabaya ini, semuanya insya Allah bisa teratasi. Kalau untuk masalah perkebunan, pokoknya top deh di sini. Oke, sekian dari kami. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi Balai Besar Surabaya.